Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, di pagi hari ini saya mau berbagi kepada teman-teman tentang penjodohan yang salah, ya. Jantan-jantan ataupun betina-betina, sekaligus bagaimana cara mendeteksinya bahwa itu memang salah penjodohan. Oke, langsung saja yang baru nonton video saya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan terbaru tentang dunia perkututan. Tentunya naik kabel ini. Tentunya untuk sistem peternakan yang saya alami, pengalaman yang saya alami, yang saya ceritakan dalam video ini. Ya, langsung saja. Yang pertama, untuk jantan-jantan, ya. Apakah perkutut jantan dan jantan itu mau workwear? Jawabannya mau. Nah, ini yang pertama, jantan dan jantan itu mau. Jadi meskipun itu perkutut jantan dan jantan, itu tetap akan terjadi sistem perkawinan workwear. Nah, yang apa tenar di istilah peternakan adalah perkutut workwear. Workwear itu adalah sistem di mana perkutut itu birahi naik ke betinanya. Nah, ini berhubung jantan dan jantan, ini ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, naiknya akan bergantian. Ini jelas kalau jantan dan jantan itu naiknya akan bergantian, ya. Jadi si jantan A naik turun, nah kadang lolo-loloan, tapi si B-nya yang dinaikin ini akan gantian naik. Nah, kalaupun tidak gantian naikan, yang naik kok si A terus, ini ada beberapa versi yang mungkin bisa Anda gunakan untuk meniteninya, intinya untuk mengklarifikasi bahwa itu jantan semua. Yang pertama, ketika workwear-nya satu saja, tetapi ketika proses perkawinan itu ndungak terus, ya, jadi yang bawah itu bukannya nunduk. Kalau itu betina biasanya nunduk, ya, posisi tubuh datar. Ini kalau memang jantan dan betina. Tapi kalau jantan-jantan, biasanya yang bawah itu akan dongak, kepalanya akan dongak dan ekor turun. Jadi kebalikan betina. Kalau betina itu posisi badannya lurus seperti sujud dan ekornya naik. Ya, paham ya? Saya ulangi lagi. Kalau itu betina, postur tubuhnya akan datar, dia akan memendek, menotok dengan pangringan, ekornya naik. Tapi kalau itu jantan-jantan, biasanya kepalanya ini yang bawah akan dongak serta ekor akan turun. Nah, ini perlu diperhatikan betul-betul, ya. Jadi yang paling mencolok di situ perbedaannya antara jantan dan betina ketika memasuki masa reproduksi. Karena ini sangat penting sekali. Nah, Mas, saya nggak tahu kawinnya itu apakah jantan betina semua, tapi ini sudah bertelur. Ya, saya nggak tahu. Jawabannya saya nggak tahu, ya, karena harus benar-benar memahami sistem kawin ini. Bahkan dulu saya itu dengan mentor saya, Mas Budi, ketika perkutut saya itu kawin produksi tapi nggak jadi, bertelur nggak jadi, itu saja saya tanya, Mas, perkutut saya nggak isi, ini bagaimana? Jawabannya sangatlah luar biasa. Ya, dilihat proses kawinnya kena atau tidak. Nah, disinilah, ya, makanya saya kadang keras pada teman-teman. Itu bukannya saya nggak mau jawab, tapi itu mendidik mental Anda sebagai peternak. Memang harus fokus, ya. Dalam peternak itu tidak ada istilah kelihatannya, tetapi keyakinan. Mas, kawinnya kayaknya kena, nggak ada, sistem kayaknya itu nggak ada, ya, tidak berlaku pada sistem peternakan. Kalau kawinnya kena, ya kena. Kalau tidak, ya tidak. Itu yang saya pelajari dalam sistem peternakan, ya. Jadi kalau jantan dan jantan itu sistemnya seperti itu, ya. Tapi ada kalanya, teman. Ada kalanya itu semua itu betina-betina. Nah, kalau betina-betina ini ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya yang pertama, jelas bekurnya tidak sekeras jantan, ya. Ini di video yang manapun sudah saya terangkan bahwa betina ini tidak akan bekur sekeras jantan.
Ya, ini bekurnya ya. Bekurnya itu tidak sekeras jantan, meskipun kadang hampir mirip. Nah, kalau hampir mirip ini untuk membedakan yang paling mencolok antara jantan dan betina sistem bekurnya adalah biasanya betina itu kalau bekur kurang agresif, ya, jalannya tetap akan pelan. Walk, ini tidak akan selancar jantan. Tapi kalau jantan bekurnya keras, setengah lari, ya, setengah lari mengejar betinanya. Tetapi kalau betina itu biasanya lari pun nggak secepat jantannya, ya, perlu diperhatikan betul-betul ya. Dan biasanya kalau itu betina-betina, sistem kawinnya seperti ini teman. Jadi kalau perkutut Anda itu penjodohannya salah, betina dengan betina, ini walkware-nya tidak sekeras jantan juga ya, jadi naik turunnya ini loh. Ini biasanya tidak seperti jantan. Kalau jantan kan turunnya ngegas, ya, ngegas keras. Kalau betina enggak, turunnya itu biasa saja, ya, walkware. Nah, nadanya seperti itu, walkware. Jadi gerakan pada sayap betina itu tidak se ekstrim jantan. Ya, saya ulang lagi. Gerakan sayap si betina ketika turun dari sistem perkawinan ini tidak akan sekeras jantan. Kalau jantan hebat, turunnya sedikit menghentak dan sayapnya akan membuka. Tapi kalau betina tidak, ya, betina itu turunnya pelan, walkware. Nah, ini perlu Anda perhatikan betul-betul. Kalau penjodohan Anda betina-betina, itu yang pertama ya. Sistem kawinnya walkware-nya tidak sekeras jantan, bekurnya tidak sekeras jantan, dia akan sedikit pelan jalannya. Nah, untuk sistem telurnya, betina biasanya akan bertelur lebih dari 2 butir. Ini untuk kondisi normal, saya katakan umum ya. Karena apa? Kalau sistem reproduksi seperti bulan Maret sampai Juni, Juli itu overbidai biasa, perkutut jantan betina bertelur lebih dari 2 itu biasa di kandang saya. Ya, jadi penjodohan perkutut saya itu netes sambil bertelur lagi itu biasa terjadi di peternakan saya. Nah, ini yang saya bahas adalah tembean, teman. Ya, jadi tembean yang baru menjodohkan kok salah betina-betina, ini biasanya bertelurnya akan lebih dari 2 butir, 4 butir lah, 6 butir lah, ya. Kalau bidainya kuat sampai 6-8 butir. Saya pernah punya jodohan seperti itu. Ya, jadi itu intinya. Ada kalanya 2 butir saja, tetapi jarang sekali. Kalau 2 butir biasanya nggak isi, ya. Tapi jarang sekali itu terjadi ya. Yang kita omongkan yang umumnya saja, ya. Jadi lebih dari 2 butir. Ini untuk yang betina-betina. Nah, cara mengondisikannya bagaimana teman-teman? Ketika Anda mengalami hal seperti ini, biasanya si betina ini bidainya tidak terlalu tinggi. Kalau sistemnya dia ketemu betina dan betina loh ya. Tapi kalau jantan ini nanti kita bahas, sangat ekstrim kalau jantan. Kalau Anda menemukan betina-betina seperti ini, Anda carikan jantan yang umurnya di bawah 3 bulan, alias 3 bulan, di bawah 4 bulan lah, 3 bulan, 3,5, jangan sampai 4 bulan ke atas, ya, jangan sampai 4 bulan ke atas. Karena apa teman, seover bidai apapun yang saya alami di kandang saya, ini umumnya saja, ada kalanya memang itu ekstrim, over bidai nanti yang ngajar jantannya ada. Tetapi sepemahaman saya, sepengalaman saya, ketika betina-betina ini bertelur tanpa jantan, ini apa istilahnya, naluri keibuannya ada, ya, naluri keibuannya ada, yang akhirnya kalau kita menjodohkan dia dengan perkutut yang masih belia, umur 2,5 bulan, 3 bulan, 3,5 bulan, itu biasanya jarang terjadi overbidai, ya. Beda lagi Anda masukkan perkutut jantan yang dewasa, ini salah, tekniknya salah, ya. Jadi untuk pengalaman teman-teman saja. Karena apa? Di sini saya praktekin teman. Saya punya perkutut itu dikasih, yang saya bilang kemarin, sering saya omongin di video, perkutut betina yang sudah bertelur itu saya jodohkan dengan perkutut jantan umur 2 bulan. 2 bulan ke depannya
perkutut itu produksi. Ya, jadi alhamdulillah nggak terjadi overbirahi, nggak saling hajar. Ya, ini kalau betina loh ya. Kalau betina itu sistemnya seperti itu. Carilah pejantan yang jauh lebih muda. Ya, ataupun 3,5 bulan kalau Anda mau fokus mengamati nggak masalah. Karena biasanya kalau yang jantan ini nanti sudah birahinya kuat, ini nanti ada yang kalah, entah betinanya atau jantannya. Biasanya sistemnya seperti itu. Tapi kalau jantannya ini belia, biasanya malah aman. Ini kalau mengatasi perkutut betina yang bertelur tanpa jantan tadi. Nah, untuk yang jantan teman, ini yang susahnya yang jantan. Yang jantan ini kalau saya sendiri biasanya saya cabutkan dari jodohan yang jarang isi, alias penjodohan jantan, bener jantan dan betina tetapi tidak isi, ataupun saya sistem cabut dulu seperti cara mengkondisikan perkutut overbirahi ya. Ya saya masukin perkutut model yang sudah bertelur tanpa jantan tadi, tetapi saya amati betul dan saya sistem cabut bulu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, jantan mengajar betina ataupun sebaliknya. Ini perlu pengamatan yang kuat. Memang produknya lebih cepat ketika kita menjodohkan betina yang sudah bertelur dengan perkutut jantan yang overbirahi tadi. Tapi yaitu pengamatan harus maksimal. Ya. Jadi penjodohan betina seperti itu, penjodohan jantan seperti itu. Intinya lebih mudah betina daripada jantannya yang dua-duanya jantan tadi. Oke, semoga bermanfaat. Ada salahnya saya mohon maaf. Salam ingkutut sopo patut.